Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, memiliki pesona alam yang memukau. Namun, di balik keindahannya, tersimpan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah kisah tentang seorang pendaki bernama Ardi yang hilang secara misterius. Ardi bersama 3 temannya, Rian, Wulan, dan Edo, memutuskan mendaki Gunung Ciremai pada akhir pekan. Mereka memilih jalur Linggajati yang terkenal menantang namun menawarkan pemandangan luar biasa. Sebelum memulai pendakian, seorang penjaga base camp memperingatkan mereka agar berhati-hati dan selalu menjaga sikap, terutama ketika melewati pos yang dikenal sebagai Batu Tumbal. Konon, tempat itu dihuni oleh sosok tak kasat mata yang sering menggoda pendaki. Ardi, yang terkenal paling berani, hanya menanggapi dengan tawa. Cerita begitu kan, cuma buat nakut-nakutin pendaki, katanya santai. Di pos pertama, mereka mulai merasakan suasana yang berbeda. Angin tiba-tiba berhenti, membuat udara terasa hampa. Wulan sempat melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Tetapi dia memilih diam, karena takut dianggap berhalusinasi. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di dekat pos 3. Di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki di luar tenda. Padahal, tidak ada pendaki lain di jalur itu. Edo berusaha melihat keluar, tetapi hanya menemukan kegelapan pekat. Ketika kembali masuk, ia mengaku mendengar seseorang berbisik, "Jangan di sini." Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Saat melewati Batu Tumbal, Ardi berhenti dan berkata, "Tunggu sebentar, aku mau ke sana." Ia menunjuk sebuah jalan setapak kecil yang tampak tidak biasa. Jalan itu terlihat gelap dan dipenuhi ilalang tinggi. Teman-temannya mencoba mencegah, tetapi Ardi bersikeras dan masuk ke dalam jalan tersebut. 5 menit berlalu, tetapi Ardi tidak kembali. Edo dan Rian mencoba memanggil-manggil namanya, tetapi hanya gema suara mereka yang terdengar. Anehnya, tidak ada jejak kaki Ardi di jalan itu. Wulan mulai panik, dan mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Tim pencarian pun dikerahkan, namun jalan setapak yang dimasuki Ardi tidak pernah ditemukan oleh mereka. Bahkan, beberapa pencari mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara tawa dan tangisan, atau merasa ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Seorang pendaki senior yang membantu pencarian menceritakan bahwa tempat itu memang dikenal sebagai wilayah angker. Konon, banyak pendaki yang hilang di jalur tersebut karena diambil oleh penghuni gaib. Seminggu setelah pencarian dihentikan, Ardi ditemukan oleh seorang petani di lereng gunung, sekitar 15 km dari jalur pendakian. Anehnya, Ardi terlihat sangat lemah, tetapi tidak ada tanda-tanda luka. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Aku diajak ke sebuah desa." Ketika diceritakan lebih lanjut, Ardi mengaku bertemu dengan sosok perempuan berpakaian putih yang membawanya ke sebuah desa indah di tengah gunung. Namun, semua berubah menjadi menyeramkan saat penduduk desa
mulai menatapnya dengan tatapan kosong, dan desa itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Ardi tidak pernah menceritakan secara rinci apa yang terjadi selama ia menghilang. Tetapi setiap malam setelah ia kembali, keluarganya mulai merasakan keanehan. Ibu Ardi sering mendengar langkah kaki di lorong rumah, padahal semua penghuni rumah sedang tidur. Ayahnya pernah mendengar suara samar-samar seperti seseorang mengetuk pintu kamar Ardi pada dini hari. Ardi sendiri mengaku kerap bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dan berpakaian putih, yang sama seperti yang ia temui di desa gaib itu. Perempuan itu hanya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan wajah dingin. Namun, di beberapa malam, perempuan itu berdiri lebih dekat, hingga ia bisa merasakan embusan nafasnya di tengkuk. Sementara itu, Wulan, yang juga ikut dalam pendakian, mengalami hal-hal tak kalah menyeramkan. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di sebuah hutan yang gelap dengan ilalang tinggi, serupa dengan jalan setapak yang dimasuki Ardi. Di mimpinya, selalu ada suara langkah kaki di belakangnya. Tetapi, setiap ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu hari, Wulan mencoba bercerita kepada teman-temannya. Tetapi, sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, lampu di ruang tamu, tempat mereka berbicara tiba-tiba padam. Mereka mendengar suara gemerisik, seperti sesuatu merayap di atap. Salah satu temannya berinisiatif membaca doa, dan perlahan suasana kembali tenang. Namun, malam itu Wulan sakit mendadak dan mengigau menyebut nama Ardi berulang kali. Merasa tidak tenang, Edo berinisiatif mencari tahu tentang kisah desa yang disebutkan Ardi. Ia menghubungi beberapa pendaki senior dan warga sekitar Gunung Ciremai. Dari cerita yang dikumpulkan, Edo mengetahui bahwa desa yang dilihat Ardi bisa jadi adalah Desa Larangan. Menurut legenda lokal, Desa Larangan adalah wilayah gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang terpilih. Penduduk desa tersebut dikenal sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Konon, siapapun yang memasuki wilayah itu tanpa izin akan dibawa dan sulit kembali. Penduduk desa gaib tersebut juga dikenal sering mengambil manusia sebagai tumbal, terutama mereka yang melanggar pantangan atau tidak menghormati aturan di gunung. Salah satu pantangan yang sering disebutkan adalah jangan pernah memisahkan diri dari rombongan di sekitar batu tumbal. Hari-hari berlalu dan kondisi Ardi semakin memburuk. Tubuhnya terlihat kurus kering, seperti kehilangan energi. Ia sering mengeluh mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang memanggilnya untuk kembali ke desa. Bahkan, suatu malam, Ardi ditemukan berjalan keluar rumah dengan mata kosong, seperti sedang tidur sambil berjalan. Keluarganya memanggil seorang tetua desa yang paham ilmu spiritual untuk membantu. Setelah menjalani ritual pembersihan, tetua tersebut mengungkapkan bahwa Ardi belum sepenuhnya bebas dari pengaruh penghuni gaib desa itu. Ada sesuatu yang mengikutinya sejak ia kembali dari Gunung Ciremai. Tetua desa menyarankan agar Ardi dan teman-temannya kembali ke Gunung Ciremai untuk melakukan ritual pelepasan di batu tumbal. Meski awalnya ragu, mereka setuju karena tidak ada pilihan lain. Dalam suasana yang mencekam, mereka mendaki kembali ke lokasi tersebut, ditemani oleh beberapa warga yang memahami adat dan ritual. Saat mereka tiba di batu tumbal, tetua desa memimpin upacara dengan membakar dupa dan membaca doa-doa tertentu. Saat itu, angin tiba-tiba berhembus kencang dan terdengar suara tawa menyeramkan dari arah hutan. Ardi, yang sejak awal diam, tiba-tiba berteriak histeris, "Jangan bawa aku lagi, aku tidak mau." Tubuhnya menggigil hebat dan ia pingsan. Setelah ritual selesai,
suasana menjadi tenang kembali. Tetua desa mengatakan bahwa pengaruh gaib telah dilepaskan, tetapi mereka semua harus berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah kejadian di Batu Tumbang, kehidupan Ardi, Wulan, dan Edo memang kembali normal. Namun, mereka menyadari bahwa mereka hanya mengalami sepenggal kecil dari misteri besar yang menyelimuti Gunung Ciremai. Rasa penasaran mendorong mereka untuk mencari tahu lebih dalam tentang penunggu gaib gunung tersebut. Mereka berbicara dengan pendaki senior, warga lokal, dan bahkan seorang penjaga hutan yang mengaku pernah melihat hal-hal aneh. Dari cerita yang mereka kumpulkan, Gunung Ciremai ternyata dihuni oleh berbagai makhluk gaib, masing-masing dengan kisah dan tugasnya sendiri. Menurut cerita warga, ada sosok perempuan cantik bernama Nyi Linggi yang menjadi penjaga mata air suci di sekitar gunung. Nyi Linggi digambarkan berwajah pucat, mengenakan kebaya putih, dan memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Pendaki yang tidak sopan atau mencemari mata air sering mengalami kejadian buruk, seperti tersesat atau mendengar suara tangisan di malam hari. Konon, Nyi Linggi tidak akan membiarkan siapapun pergi sebelum mereka meminta maaf atas kesalahan mereka. Beberapa pendaki mengaku pernah melihat sosok Nyi Linggi di dekat mata air, berdiri diam di antara pepohonan sambil memandang tajam. Mereka yang berani menatap matanya lebih lama sering jatuh sakit atau merasa pusing selama berhari-hari. Legenda mengatakan bahwa Gunung Ciremai pernah menjadi tempat meditasi Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Karena itu, harimau gaib yang dipercaya sebagai perwujudan pengikut Prabu Siliwangi sering terlihat di kawasan gunung ini. Para pendaki sering mendengar suara auman harimau di malam hari, meski tidak ada hewan liar di sekitar mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat mata berwarna kuning menyala di kegelapan. Harimau gaib ini biasanya tidak menyerang, tetapi akan menjadi agresif jika merasa wilayahnya terganggu. Ada cerita seorang pendaki yang mengaku melihat harimau putih besar duduk di atas batu besar di jalur pendakian. Ketika ia mencoba mendekat, harimau itu menghilang begitu saja. Di kawasan hutan Gunung Ciremai, ada cerita tentang koloni Wewe Gombel, sosok hantu perempuan yang dikenal suka menculik anak-anak atau orang dewasa yang tersesat. Wewe Gombel digambarkan berwujud menyeramkan dengan rambut yang acak-acakan, tubuh besar, dan tawa yang melengking. Pendaki yang memisahkan diri dari rombongan sering menjadi korban gangguan Wewe Gombel. Mereka mengaku mendengar suara perempuan tertawa dari balik pepohonan, diikuti oleh bisikan yang memanggil nama mereka. Salah satu pendaki bahkan bercerita bahwa ia merasa ditarik ke dalam hutan oleh tangan-tangan tak terlihat, tetapi berhasil diselamatkan setelah temannya memanggil namanya dengan keras. Di puncak Gunung Ciremai ada kisah tentang sosok laki-laki tua berjanggut panjang yang dikenal sebagai Eyang Satria, penjaga spiritual tertinggi di gunung tersebut. Ia dipercaya sebagai sosok yang melindungi keseimbangan energi di gunung dan menjaga agar manusia tidak merusak alam. Beberapa pendaki mengaku melihat sosok Eyang Satria duduk di sebuah batu besar, menghadap ke arah lembah. Ia tidak berbicara, tetapi tatapannya terasa dalam dan penuh peringatan. Orang-orang yang melihatnya biasanya mendapat pesan melalui mimpi untuk berhenti mendaki jika mereka berniat buruk. Di sisi lain, Gunung Ciremai juga dikenal sebagai tempat bermukimnya para genderuwo, makhluk gaib berbadan besar, berbulu lebat, dan bermata merah menyala. Mereka sering muncul di kawasan hutan yang jarang dilalui pendaki. Cerita paling menyeramkan datang dari seorang warga yang pernah tersesat
saat mencari kayu bakar. Ia mengaku melihat sekelompok genderuwo berdiri mengelilingi sebuah pohon besar, seperti sedang mengadakan ritual. Saat ia mencoba melarikan diri, jalan setapak yang ia lewati tiba-tiba berubah menjadi kabur dan membingungkan. Pendaki yang pernah bertemu genderuwo sering merasakan sesak napas atau berat di punggung, seperti ada yang mengikutinya. Ritual doa dan sesaji biasanya diperlukan untuk memastikan keselamatan mereka. Selain kisah Ardi tentang desa larangan, warga juga menyebutkan adanya desa-desa gaib lain yang dipercaya sebagai tempat tinggal para makhluk halus. Desa ini hanya terlihat oleh orang-orang tertentu, terutama mereka yang memiliki bakat spiritual atau tidak sengaja melanggar aturan adat di gunung. Penduduk desa gaib ini digambarkan mirip manusia, tetapi sering memiliki ciri-ciri aneh, seperti tidak memiliki bayangan atau telapak kaki yang terbalik. Mereka dikenal ramah, tetapi juga penuh misteri. Jika seseorang menerima makanan atau minuman dari penduduk desa gaib, ia akan sulit kembali ke dunia nyata. Setelah mendengar semua cerita ini, Ardi, Wulan, dan Edo semakin memahami bahwa Gunung Ciremai bukanlah sekadar gunung biasa. Mereka belajar tentang berbagai pantangan yang harus dihormati saat mendaki, seperti jangan berbicara kasar atau menantang keberadaan makhluk gaib. Jangan mengambil apapun dari gunung, termasuk batu atau tanaman. Jangan memisahkan diri dari rombongan. Jangan meninggalkan sisa makanan atau sampah, karena ini dianggap tidak sopan bagi penghuni gunung. Mereka juga menyadari bahwa keberadaan makhluk-makhluk ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meski kisah mereka tentang Gunung Ciremai sudah lama berlalu, cerita itu tetap menghantui Ardi, Wulan, dan Edo. Setiap kali mereka menceritakan pengalaman itu kepada orang lain, responsnya selalu beragam. Ada yang merasa takjub, ada yang ketakutan, dan tak sedikit yang menganggap mereka mengada-ada. Namun, bagi mereka bertiga, pengalaman itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, rasa penasaran membawa mereka kembali ke Kuningan, kota yang menjadi gerbang utama menuju Gunung Ciremai. Di sana, mereka bertemu dengan seorang tetua adat, Ki Darmo, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama gunung tersebut. Ki Darmo mendengarkan kisah mereka dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kalian telah melihat sesuatu yang hanya sedikit orang bisa lihat. Gunung Ciremai bukanlah sekadar tempat. Ia adalah rumah bagi banyak jiwa yang telah ada sejak zaman dahulu. Apa yang kalian alami adalah pengingat bahwa gunung ini memiliki aturannya sendiri." Tetua itu juga menjelaskan lebih lanjut tentang Desa Larangan, tempat yang diyakini menjadi persinggahan terakhir arwah-arwah penasaran. Desa itu adalah batas antara dunia manusia dan alam gaib. Mereka yang tidak sengaja melangkah masuk seringkali tidak pernah kembali. Ia kemudian memberikan mereka sebuah jimat kecil berbentuk daun beringin yang dipercaya dapat melindungi dari gangguan makhluk gaib. Jika kalian pernah mendaki gunung ini lagi, bawa jimat ini dan selalu hormati keberadaan mereka. Namun, cerita mereka tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Ki Darmo, Wulan mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali ke hutan Gunung Ciremai, berjalan sendirian di jalur yang gelap. Di sana, ia melihat bayangan seorang perempuan berpakaian putih, berdiri di tepi jurang. Perempuan itu tidak berbicara, tetapi tangannya menunjuk ke arah pohon besar yang berdiri kokoh di kejauhan. Wulan terbangun dengan keringat dingin, tetapi mimpi itu terus berulang selama beberapa malam.
Ia merasa bahwa mimpi tersebut adalah semacam pesan. Ardi dan Edo meyakinkan Wulan untuk tidak mengabaikan mimpi itu. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Ciremai. Kali ini dengan persiapan lebih matang dan membawa jimat pemberian Ki Darmo. Ketika mereka tiba di gunung, suasana terasa berbeda. Ada semacam keheningan yang tidak biasa, seolah-olah alam sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Dengan hati-hati, mereka mengikuti jalur pendakian menuju lokasi yang Wulan lihat dalam mimpinya. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya menemukan pohon besar yang ada di mimpi Wulan. Pohon itu tampak tua dengan akar yang menjalar ke segala arah. Namun, di balik pohon itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah batu nisan kuno, tertutup lumut, dengan ukiran yang nyaris tidak bisa terbaca. Ki Darmo pernah menyebutkan bahwa banyak arwah penasaran di Gunung Ciremai adalah mereka yang tidak sempat dimakamkan dengan layak. Batu nisan itu mungkin milik salah satu dari mereka. Wulan dengan rasa hormat menaburkan bunga yang mereka bawa sebagai tanda penghormatan. Ia juga mengucapkan doa, berharap agar arwah yang bersangkutan bisa menemukan kedamaian. Setelah kejadian itu, mimpi-mimpi Wulan berhenti, seolah-olah pesan tersebut telah tersampaikan. Namun, mereka bertiga merasa bahwa Gunung Ciremai masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Ardi, Wulan, dan Edo tidak lagi mendaki gunung itu, tetapi mereka tetap menghormati kisah-kisah yang beredar. Setiap kali mereka mendengar cerita baru tentang pendaki yang hilang atau pengalaman gaib di Gunung Ciremai, mereka selalu bertanya-tanya, apakah mereka juga telah menjadi bagian dari cerita mistis gunung itu? Atau mungkin pengalaman mereka hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Setelah kembali dari perjalanan kedua mereka, kisah Ardi, Wulan, dan Edo menyebar dengan cepat di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar Gunung Ciremai. Banyak yang tertarik untuk mendengar pengalaman mereka, termasuk seorang pria misterius yang memperkenalkan dirinya sebagai penjaga gunung. Sosok yang mengaku memahami rahasia terdalam dari gunung tersebut. Penjaga gunung itu, seorang pria tua bernama Pak Surya, mendatangi mereka di sebuah warung kopi dekat kaki gunung. Ia berbicara pelan, dengan suara yang tegas, namun penuh kehati-hatian. "Kalian telah beruntung," katanya sambil menyeruput kopinya. "Tidak semua orang yang bertemu dengan mereka bisa kembali dengan selamat." Pak Surya melanjutkan, "Gunung Ciremai tidak seperti gunung-gunung lain. Ia adalah tempat pertemuan banyak dimensi. Tidak hanya manusia yang tinggal di sini, tetapi juga makhluk dari dunia lain. Mereka bukan sekadar penunggu, tetapi penjaga keseimbangan." Pak Surya kemudian menceritakan beberapa makhluk yang dipercaya menjadi penunggu Gunung Ciremai. Perempuan berkerudung putih. Sosok ini sering terlihat di dekat air terjun atau sumber mata air. Ia bukanlah makhluk jahat, tetapi seringkali muncul sebagai peringatan bagi pendaki yang tidak sopan. Namun, jika ia tersinggung, ia bisa menyesatkan pendaki hingga hilang tanpa jejak. Siluman macan hitam. Makhluk ini sering digambarkan sebagai sosok macan besar dengan mata merah menyala. Ia dipercaya sebagai pelindung hutan dan hanya muncul di malam hari. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara auman atau melihat bayangan besar yang bergerak di tengah pepohonan. Bayi tangisan salah, satu fenomena paling menyeramkan di Gunung Ciremai adalah suara tangisan bayi yang sering terdengar di malam hari. Suara ini dipercaya sebagai arwah anak kecil yang tersesat atau dikorbankan dalam ritual gelap. Jika pendaki mengikuti suara itu, mereka bisa tersesat atau bahkan hilang.
Pria berjubah hitam makhluk ini dipercaya sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia sering terlihat di sekitar kawasan puncak atau tempat-tempat keramat. Ia tidak berbahaya jika dihormati, tetapi bisa menjadi ancaman jika ada yang melanggar aturan gunung. Pak Surya memberikan nasihat kepada mereka bertiga. Ingat, setiap kali kalian berada di alam, terutama di tempat seperti Gunung Ciremai, kalian adalah tamu. Hormati aturannya, jangan pernah merusak, dan jangan sombong. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, jangan menantang, tetapi berdoalah dengan niat baik. Ia juga mengingatkan bahwa cerita tentang makhluk-makhluk ini bukanlah untuk menakuti, tetapi untuk menjaga agar manusia tetap sadar bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni dunia ini. Setelah pertemuan itu, Ardi, Wulan, dan Edo tidak pernah lagi mendaki Gunung Ciremai. Namun, pengalaman mereka menjadi bahan cerita yang tak pernah usai. Banyak orang datang kepada mereka untuk mendengar kisah itu langsung dari mulut mereka. Dan setiap kali mereka menceritakannya, bulu kuduk pendengar selalu berdiri. Setelah pertemuan dengan Pak Surya, masyarakat di sekitar Gunung Ciremai mulai lebih sering membicarakan kisah-kisah yang selama ini hanya dianggap dongeng atau takhayul. Kejadian hilangnya pendaki seperti Ardi, Wulan, dan Edo menjadi pemicu untuk mengangkat kembali cerita-cerita lama tentang gunung itu, yang sebagian besar telah terkubur oleh modernitas. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ciremai, hidup seorang wanita tua bernama Maksri, yang dikenal sebagai penjaga adat dan pemimpin ritual tradisional desa. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah spiritual gunung tersebut. Ketika mendengar kisah mereka bertiga, Maksri segera memanggil mereka untuk datang ke rumahnya. Di dalam rumah yang dipenuhi bau dupa dan ornamen tradisional, Maksri mulai bercerita. Gunung Ciremai adalah tempat yang sakral. Sejak zaman dahulu, ia menjadi tempat tinggal bagi roh-roh leluhur, para pelindung, dan makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam, katanya. Maksri menjelaskan bahwa dahulu kala, Gunung Ciremai menjadi lokasi utama ritual para raja dan pendeta untuk memohon perlindungan serta kekuatan. Salah satu ritual terbesar yang dilakukan di sana adalah ritual api malam. Ritual ini dipercaya sebagai cara untuk berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk gaib dan meminta izin menjaga wilayah itu. Namun, ritual ini dihentikan ratusan tahun yang lalu karena ada satu kejadian tragis. Seorang raja yang serakah mencoba menggunakan ritual tersebut untuk mendapatkan kekuatan tanpa batas. Ia memanggil makhluk-makhluk dari dimensi lain, tetapi gagal mengendalikan mereka. Akibatnya, makhluk-makhluk itu menguasai beberapa bagian gunung, menciptakan zona-zona terlarang yang hingga kini tetap menjadi tempat misteri dan bahaya. Maksri menjelaskan bahwa ada beberapa tempat di Gunung Ciremai yang dikenal sebagai zona terlarang, di mana energi gaib sangat kuat dan seringkali membahayakan manusia. Sumber pancur. Sumber air ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah penasaran. Pendaki yang berkemah di dekat sini sering melaporkan mendengar suara langkah kaki, meskipun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Batu keramat. Sebuah batu besar di tengah jalur pendakian yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Pendaki yang menyentuh batu ini tanpa izin sering mengalami mimpi buruk atau bahkan jatuh sakit. Jalur puncak tua. Jalur ini sekarang sudah jarang dilalui karena terkenal angker. Banyak cerita tentang pendaki yang mendengar suara-suara memanggil nama mereka di sini, meskipun mereka sedang sendirian. Saat Maksri selesai bercerita, ia memberikan sebuah benda kepada Ardi,
Wulan, dan Edo. Sebuah gelang dari benang merah yang telah diberkati dengan doa-doa tradisional. Gelang ini adalah pelindung. Jika kalian harus kembali ke gunung itu suatu saat nanti, kenakan gelang ini. Jangan pernah melepasnya. Ketiganya mengangguk dengan serius. Pengalaman mereka di Gunung Ciremai telah mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Mereka sadar bahwa gunung itu bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang harmoni antara manusia dan makhluk gaib yang mendiami tempat itu.